Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. We give you praise. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. You are worthy, you are great. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Lord, for your name
terima hormat kami. Kami angkat suara kami. Kami angkat penyembahan kami. Kami angkat pujian kami. Just want to say thank you Lord. Thank you Lord. Mari buka tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Welcome you Lord. We welcome. We welcome you Lord. We welcome. Yesus Tuhan ditinggikan atas. We lift your name on high. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala. Kami muliakan dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang penuhi kami. Amin. Dengan kuasa-Mu urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari angkat tanganmu sama-sama. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami. Amin. Dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami. Amin. Sekarang ini. Amin. Dengan api. Boleh buka tangan kita sama-sama. Datanglah sekarang. Amin. We welcome. Dengan urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang.
gonna sing about you, for you, and for you alone. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Thank you Jesus. We give you praise. We give you praise. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang merindukan. Amin. Amin. Sekarang bencana, Amin. ku bawa ke Sungai-Mu Tuhan, ingin ku regup sejuta air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagi sekali lagu ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau
Engkau ada satu nama yang luar biasa, yang selalu menjadi segalanya buat kami Tuhan, yang menjadi selalu kekuatan dan penghiburan. Nama yang manis, nama yang luar biasa, yang kami sanjung di tempat ini Tuhan, yang kami tinggikan Engkau Tuhan. We welcome you always here Lord. We welcome you Jesus, name above all name Lord, King of King, Lord of Lord. You are worthy Lord, you are worthy Lord, you are worthy Lord. Kau layak Tuhan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Give you praise Lord. We give you praise. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Pada beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan, suatu waktu kami akan ada di sana. Lift your name, tinggikan namamu, and forever selamanya kami sanjung Engkau, anak domba Allah yang disembelih namun hidup selama-lamanya. In Jesus name. Boleh kita beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita suatu waktu kan akan ada di momen-momen seperti ini. Karena tujuan hidup kita sesungguhnya sampai di sana. Setuju, boleh katakan amin. Di sana Alkitab catat penuh dengan umatnya, umat kesayangannya, dan di hadapan tahta mereka memuji, mereka menyembah, tidak berhenti siang dan malam. Itu adalah hidup yang sesungguhnya. Berapa banyak kita yang hari ini, we are so lucky. Kenapa? Kita mendapatkan bonus. Betul Bapak Ibu? Hari ini sangat share tentang kehidupan di balik kematian. Mungkin ini sesuatu yang kurang populer saudara ya. Tapi dari kemarin saya berdoa, dari beberapa waktu yang lalu, saya ingin menyampaikan yang lain. But very strong dalam hati saya untuk menyampaikan ini. Karena mungkin biasanya ini ada hal-hal yang takut untuk kita dengar. Atau mungkin ya kita pengen sesuatu yang enak-enak saja gitu kan saudara ya. Padahal Tuhan selalu ingatkan saya bahwa kehidupan kita tujuannya di sana. Setuju, boleh katakan amin. Tujuannya di sana. Sebab itu banyak sekali kita yang dikasih kesempatan kedua di momen after COVID. Setuju, boleh katakan amin ya. Dikasih bonus sama Tuhan, masih dikasih umur. Bukankah itu suatu kesempatan yang sangat luar biasa? Setuju, boleh katakan amin. Pada zaman itu semua orang kalau boleh jujur takut mati. Benar ya, kita mikirnya banyak anak-anak, kita mikirnya pekerjaan, kita mikirnya mungkin keluarga, dan masih banyak yang lain. Atau mungkin bilang belum siap. Tapi saudara, saya sangat percaya suatu waktu saya benar-benar harus deal dan harus agree dengan Tuhan. Dan itu tanpa rasa yang harusnya ada takut lagi. Karena mostly ya kita, jangankan saudara, biasanya kita kalau di atas pesawat ada pengakuan dosa biasanya. Karena udah takut kan ya, secara kita tidak bisa main di luar. Jadi benar-benar kalau di atas goncangan dikit itu semua langsung berdoa. Beda ketika kita naik mobil, ya kan goncangan dikit kita bisa tidur. Karena kita berpikir ya naik mobil biasanya juga aman, sekalipun mungkin ada accident. Tapi Bapak Ibu Saudara, sehingga orang ketakutannya adalah takut mati. Padahal yang Tuhan ingatkan kepada saya, kita ini pendatang di muka bumi. Setuju, boleh katakan amin. Kita ini pendatang, kita ini warga kerajaan Allah yang Tuhan bawa ada di muka bumi. Dengan suatu purpose, dengan suatu tujuan yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi kalau ada Bapak Ibu, keluarga, saudara yang sudah mendahului dipanggil oleh Tuhan, dan mereka juga adalah orang yang tinggal hidup dalam Tuhan sampai di garis akhir. Mereka adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya dan mereka sudah selesai. Tapi bagaimana dengan kita yang masih hidup,
yang Tuhan masih percayakan. Kesempatan, nafas, bahkan masih boleh berkarya dengan tubuh yang begitu sehat. Bukankah itu satu berkat yang sangat luar biasa? Yang sepakat boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hal-hal ini adalah sesuatu yang kadang kita suka lupa. Kita lupa kalau kita tidur malam, kita pastikan kita akan bangun. Karena itu adalah satu yang otomatis, harus bangun. Karena kita pasti akan hidup. Tapi berapa yang kadang-kadang ya saudara, kita tahu orang tidur malam, pagi udah gak bisa bangun lagi. Artinya kalau kita sadar hidup kita ini di tangan Tuhan, kita akan mengatur, kita akan mengasihi, menghargai hidup ini. Sangat luar biasa. Saudara, kita baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang suatu kehidupan, kematian ya? Kehidupan di balik suatu kematian. Apa yang Paulus bilang dalam Filipi 1 ayat 21? Karena bagiku itu hidup adalah Kristus. Saudara lihat. Jadi kehidupan itu dikaitkan, dia bilang my life is about Christ. Hidup itu adalah tentang Kristus. Tapi kan kadang-kala kita suka lupa ya, Kristus paling buat nolong doang. Buat ya kalau kita susah kita datang. Tapi saudara, ternyata dia bilang hidupku itu adalah about Kristus. Artinya kalau ada tujuan yang paling luar biasa, yaitu Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami mendoakan seorang bapak yang dia kemudian dalam beberapa waktu ketika after COVID dan mengalami sakit, dan kemudian tiba-tiba tidak bisa melihat lagi. Sedangkan masih muda, kayak orang bilang tuh masih sterek gitu. Saudara, orang yang produktif sekali, tapi kemudian tidak bisa melihat lagi. Saudara, kemarin waktu itu beliau berlutut sambil nangis, Yesus, Yesus, minta tolong, minta tolong. Anda lihat saudara, karena begitu perlunya Yesus, tolong aku, sembuhkan aku. Saudara, karena ketika segala sesuatu kemudian mulai ada hal yang tidak berjalan semestinya, saudara, yang kita takutkan kan hidup kemudian yang seharusnya kita jalani itu hidup yang memang sudah kita impikan. Betul Bapak Ibu. Tapi yang kadang-kadang kita suka lupa bahwa kehidupan kita adalah Kristus. Bahkan Paulus bilang adalah mati itu adalah keuntungan. Bapak Ibu bayangkan. Tapi kalau jujur kita kan takut. Betul Bapak Ibu, saya pun berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh hidup saya ini boleh melihat anak cucu dibesarkan, mereka mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Setuju boleh katakan amin. Ya, tidak pernah tahu. Sebab itu kenapa saya ingin bagikan ini, supaya kita juga boleh mengerti buat apa Tuhan percayakan kita hidup kemudian kita tidak hargai itu. Karena ketika hidup itu sudah mau selesai, baru kita pikir, aduh kayaknya aku belum begitu puas hidup, belum begitu cukup hidup. Padahal kalau kita hitung berapa puluh tahun Tuhan kasih umur kepada kita, berapa lama Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa. Dan dia selalu tunggu kapan Anda dan saya menghargai hidup itu sendiri dan memahami bahwa my life is about Christ. Hidup aku tentang Yesus, hidup aku tentang Dia. Satu-satunya yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika kita masuk dalam fase ini, kita akan tahu bahwa seberapa lama Tuhan memberikan umur kepada kita. Anda dan saya akan belajar mensyukuri dan mengasihi Tuhan. Bahkan berusaha untuk ingin mengenal buat apa Tuhan kasih bonus saya hidup. Kemarin saya ditelepon teman ya, yang dia belum lama ngobrol dan kemudian kena serangan jantung. Seorang teman lagi, yang anak-anaknya lagi berkarir cemerlang, kemudian mamanya kena cancer. Tiba-tiba sudah menyebar. Padahal dokter bilang itu bukan cancer, cuman benjolan biasa aja. Kami mendoakan kemarin bersama Pastor Dave. Kami sendiri shock, saudara. Karena anak-anak kami punya teman baik.
punya mama. Saudara, orang ketika divonis cancer, pikirannya langsung, wah ini kayaknya sebentar lagi. Udah pasti gitu. Karena mereka berpikir bahwa cancer itu kan mematikan. Tapi beberapa saudara yang kadang kita suka lupa, ada banyak orang yang divonis cancer sudah beberapa 21 titik. Tapi kalau Yesus bilang masih ada mujizat, masih ada umur, pasti sembuh. Dan ternyata sembuh. Setuju boleh katakan amin? Teman saya 21 titik dia dinyatakan cancer, ganas. Tapi hari ini beliau masih mencintai Tuhan, dipakai luar biasa. Bahkan Tuhan buka jalan dalam bisnis dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup itu kita tidak pernah duga. Tetapi kalau kita tahu tujuan hidup kita, kalau dia perpanjang umur kita, buat apa? Benar Bapak Ibu Saudara. Saya dari kecil berkali-kali jatuh dalam tuku tinggi ya. Dari mobil jatuh di jurang, kemudian jatuh dari lantai sekian, hampir lantai 3 saudara ya. Jadi berkali-kali saya ada dalam eksiden yang menakutkan mungkin. Tapi Tuhan jaga. Ada seorang teman yang kalau saudara lihat pernah viral di media sosial. Jadi dia lagi jalan-jalan ke Bali, dia anak Tuhan. Dan ketika sampai di Bali, dia pengen foto. Tapi karena dia pikir itu ya udah selfie aja. Jadi dia pergi ke Bali ke salah satu tempat yang bagus sekali, tapi itu tinggi sekali ya. Yang di bawah itu jurang. Namanya Alvin kalau nggak salah ya. Dan kemudian ketika dia selfie pertama nggak apa-apa. Itu 40 meter ke bawah. Ketika dia selfie kedua, dia bilang begitu dia selfie memang dia kan suka salto gitu. Jadi dia kakinya di atas gitu, apa sih namanya gitu saudara. Dan ketika dia selesai selfie, dia pas berdiri dia rasa kayak angin yang begitu kencang sehingga dia langsung ke bawah 40 meter. Anda bisa bayangkan. Dan di bawah itu semua karang-karang. Ada pantai tapi itu karang, dia jatuh di karang. Tapi saudara tahu ketika dia jatuh, turis-turis yang ada di situ kan bilang aduh ada orang mati kan, darah langsung kemana-mana. Tapi tahu nggak saudara, dia bilang pastor ketika saya jatuh saya pikir saya mati. Karena 40 meter langsung ke karang. Tapi dia bilang pastor tahu nggak, ketika saya jatuh benar di atas karang. Tapi ada ombak yang gulung dulu. Jadi ketika dia jatuh, kepalanya tuh bisa kayak ada ombak yang kasih bantal. Dan kemudian tarik ke laut. Dan kemudian kakinya patah segala macam. Pokoknya udah gak berbentuk dia bilang. Tetapi dibawa sampai ke laut, ke air, perih semua karena luka-luka. Tapi kemudian air itu kan bisa aja masuk, ditarik sampai ke dalam. Ombaknya besar. Tapi dia bilang kemudian ombak itu seperti memuntahkan dia kembali ke pasir. Dan itu tidak ada orang yang tolong dia bilang. Terus dia angkat tangan berusaha tolong, help. Dan kemudian cukup lama baru kemudian dapat pertolongan. Dan mereka pikir dia sudah mati. Waktu kami ketemu sama Alvin ini, dia bilang, saya tahu hidup saya itu cuma kemurahan Tuhan. Dapat hidup yang kedua. Sejak itu dia bilang, pastor saya akan belajar ingin mengerti kenapa Tuhan masih kasih saya hidup ketika jatuh 40 meter. Berapa kita tidak mengalami mungkin seperti itu. Tapi kita suka lupa. Kenapa Tuhan kasih kita umur. Kenapa besok kita harus bangun lagi. Kenapa besok kita mesti dikasih nafas lagi. Why? Karena Tuhan rencananya belum selesai dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Dia masih memberikan kesempatan buat kita. Dan kesempatan hidup itu artinya tentang Yesus. Artinya about Christ. Berapa di antara kita kalau kita ingin berkata ya Tuhan, saya mau menghargai hidup itu. Anda akan memandang hidup itu sangat berharga. Dan kita akan hati-hati menghidupinya setiap hari. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya percaya saudara, kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Orang yang dipanggil Tuhan pun mereka sangat berharga. Tapi mereka sudah selesai waktunya. Sebab itu Bapak Ibu kalau ada keluarga yang sudah dipanggil Tuhan, jangan bersedih yang
lama. Ada teman saya, dia bertahun-tahun dia tidak bisa menerima kenyataan kalau orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Padahal orang tuanya sudah senang di surga. Tapi yang paling penting kita yang ada pada saat ini. Alkitab mencatat saudara, dalam Lukas 16 ayat 23 dan 24, orang kaya itu juga mati. Ada kisah orang kaya dan orang miskin. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang bilang bahwa kemudian ada orang yang bisa ketemu dengan orang mati, kita bisa kemudian datang ketemu ngobrol ya saudara ya. Alkitab mencatat ada jurang yang memisahkan. Sepakat boleh katakan amin. Saudara, dikatakan ada jurang, dikatakan bahwa aku sudah di surga. Di sana kalau Anda baca ayatnya dikatakan di dunia banyak sekali hamba-hambaku yang selalu menceritakan tentang aku. Dia katakan sudah cukup, sudah enough. Tidak perlu disuruh orang lagi yang sudah di atas untuk datang lagi untuk menceritakan dan ingin menolong dan kasih tahu kalau di sana ternyata ada memang penderitaan. Bapak Ibu, kita suka berpikir bahwa surga neraka itu kan cuman kayak dongeng aja, saudara. Padahal this is so real. Ini sangat nyata. Alkitab mencatat tidak ada satu ayat yang tidak pernah tidak digenapi. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada satu ayat yang kemudian dicatat dikatakan bahwa di sana ada kesakitan dan itu selama-lamanya. Saudara, artinya bahwa kalau kita hari ini mengasihi Tuhan, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setuju boleh katakan amin. Selama masih ada waktu, setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Cintai Dia lebih di atas segala-galanya. Belajar berjalan mengasihi Dia. Belajar spend time dengan Dia. Dan ingin tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang. Saya suka merenungkan saudara. Aduh, Tuhan saya mau umur panjang. Saya pengen lihat anak-anak juga. Sampai mereka dewasa, menikah. Tapi kita tidak pernah tahu. Mama gak pernah tahu berapa lama mama hidup. Tapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan, anak-anaknya disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Sejak hari itu saya terus pelajaran saya bilang saya deal. Kalau umur saya selesai nanti, kita tidak pernah tahu. Saya berdoa umur penuh, my life is full. Dan saya tidak akan pernah menyesali pernah diberikan kesempatan. Jadi sejak saya benar-benar sungguh memahami, saya renungkan, di situ ketakutan untuk kematian harusnya tidak ada. Setuju boleh katakan amin. Yang ada bagaimana saya menghargai mulai hari ini orang-orang di sekeliling, keluarga, orang-orang yang ada Tuhan kirim, anak-anak, pelayanan. Jadi lebih ke sana Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita tidak hanya menghadap Tuhan. Ini yang saya selalu ingat. Aduh, kalau ingat ini ya kita jadi hidupnya juga lebih hati-hati, lebih mengasihi Tuhan. Saudara, tidak main-main lagi. Firman Allah berkata saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ke 9. Saya bacakan cepat. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa taat, tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih kami suka beralih dari tubuh ini. Dia pengen cepat dipanggil Tuhan. Rasanya pengen di surga selama-lamanya untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu kami juga berusaha baik dalam diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, berkenan. Berkenan artinya kita menyukakan Tuhan. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Apa ayat selanjutnya bilang? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Saudara, jahat itu bukan hanya kelihatan orang membunuh. Ketika ada sikap hati yang mengandung hal-hal yang jahat, agenda yang jahat, hal-hal yang tidak baik, saudara mesti ingat, saya pun mesti ingat, Tuhan Maha melihat. Setuju, boleh katakan amin? Kita yang perlu hati-hati. Saya sangat diberkati waktu share dengan Vivi. Dia bilang, saya berpikir kalau ngobrol hal yang gak penting, artinya hal-hal yang mengandung hal yang negatif. Dia bilang, saya berusaha untuk menghindari karena saya pikir, aduh yang bagus-bagus aja. Saya bilang, 100% agree. Dan itu perjalanan seumur hidup. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, kita akan terus belajar mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang sangat penting. Setuju, boleh katakan amin. Saya pokoknya selalu ingat, Tuhan, jaga hati, jaga pikiran. Dan itu terus harus kita ingatkan. Setuju, boleh katakan amin. Karena dokter pernah bilang kepada saya, Jacqueline, setiap malam kamu harus bilang, Tuhan, ke dalam tangan-Mu aku serahkan hidupku. Setiap doa malam dokter katakan seperti itu. Ketika saya dikira udah mau pulang. Tapi itu sampai hari ini saya bilang, Tuhan, sepanjang hari ini kalau ada kesalahan, ada kekurangan, Tuhan, saya minta Engkau sucikan. Saya ingin hidup menyenangkan Tuhan. Tapi kan kadang ada hal-hal yang akan datang. Nah, kita tujuannya hargai hidup ini. Life is about Christ. Setuju, boleh katakan amin. Hidup ini tentang Kristus. Sehingga itu yang membuat saya, Tuhan, masih ada waktu saya mau kejar Tuhan. Masih ada waktu saya mau jaga hati melayani Tuhan. Masih ada waktu saya mau jaga hidup saya. Saya mau berdoa buat orang-orang di sekeliling. Saya mau cari jiwa. Saya mau maksimal dalam Tuhan. Saya mau bangun apa yang Tuhan mau. Saya mau jalan dan ingin Tuhan senang. Bukan saya senang saja. Saya ingin mau berjalan dan melihat Tuhan disenangkan dalam hidup ini. Dan itu adalah satu tujuan, satu goal yang sesungguhnya tujuan setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudaraku yang kekasih, sehingga salah satu yang kita harus tahu bahwa dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Saudara, sebelum saya baca ayat ini, ponakan dari Ibu Indri, adiknya Ibu Indri ya, memiliki seorang anak 17 tahun. Keluarga ini juga cinta Tuhan. Tapi kemudian anaknya lagi berenang, tenggelam. Saudara, 17 tahun. Mamanya bertahun-tahun hampir tidak bisa terima kejadian ini. Adiknya juga. Tapi saudara tahu, kemarin kami ketemu di Manado. Dia nangis. It's not easy. Sangat tidak mudah, saudara. Dia tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Saking trauma yang begitu dalam. Padahal kan kalau Tuhan mau tolong juga bisa. Tapi kan dalam hidup ini kita tidak pernah tahu. Sebab itu saya ingat, aduh Tuhan, jaga hati ya. Melayani Tuhan jaga hati. Mengikut Tuhan jaga hati. Dipercayakan berkat lebih jaga hati. Dipercayakan kesempatan lebih jaga hati. Karena di sini tidak kelihatan. Suci boleh katakan amin. Kita boleh dari luar bagus, dari luar keren, belum tentu di dalam. Suci boleh katakan amin. Saudara, sebab itu yang kita harus ingat bahwa dikatakan kita akan menghadap pengadilan, tahta pengadilan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih nyata. Dia katakan Anda dan saya akan berdiri before the Lord. Berdiri di hadapan Tuhan dan tidak ada yang ditutupi satupun. Saudara, tidak ada. Sehingga itu yang akan selalu saya ingat. Saya boleh hebat dulu. What about now? Bagaimana hari ini? Apakah saya tetap cinta Tuhan? Apakah saya tetap jaga hati saya? Apakah hati saya tidak tercemar? Apakah pikiran saya benar? Apakah saya sedang melakukan yang Tuhan suka atau yang saya suka?
Karena life is about Christ, bahkan bukan tentang diri kita. Setuju boleh katakan amin. Sehingga apa yang kita lakukan, anak cucu kita akan menuai hal-hal yang baik yang Anda tabur selama Anda hidup. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita benar-benar kebuka hatinya. Karena hidup tidak ada yang tahu besok, 5 hari, 1 bulan, 5 bulan lagi. Tidak ada orang yang pernah bisa prediksi. Saudara, orang yang punya banyak uang, yang kesehatannya juga aman, nggak pernah tahu besok masih bangun. Saudara, dan hidup itu soal kekekalan, bukan di sini. Yang mostly kita selalu dengar firman tentang yang di sini kan, bagaimana hidup diberkati, bagaimana dibukakan jalan, dan kita jarang mendengarkan firman ini bahwa life is about eternal, selama-lamanya. Yang sepakat boleh lihat tangan-tangan terangkat, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dan itu yang saya selalu ingat. Sehingga apa harus kita lakukan selama masih ada kesempatan. Saya bangga dengan Pak Oktav. Kami kenal sudah lama sekali. Dan sampai hari ini mencintai Tuhan, rasanya tuh kayak gak berubah dari zaman dulu. Dan itu bukan pekerjaan sehari 2 hari. Bukan pekerjaan kayak yang oh ya saya ikut Tuhan. Itu perjalanan memutuskan everyday. Saudara, saya dan suami kami cuma selalu berdoa. Gak berhenti puasa, doa, sembah Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita di sana. Anak-anak kita tidak bisa jaga. Kemarin ada seorang anak saya yang datang dan membuat kami terharu sekali. Bersama Kit dan kakaknya. Setiap mau pulang ke tempat kerja, dia selalu berlutut. Can you imagine? Dalam hati, kesuksesan kami melayani bukan soal di panggung. No. Kesuksesan kami bukan ribuan orang tepuk tangan dipakai Tuhan. No. Ketika kami melihat orang-orang di sekeliling, keluarga, jiwa-jiwa. Setiap mau pergi pulang ke kerja, karena memang harus bekerja, dia minta didoakan berlutut. Saudara, can you imagine? Beberapa tahun lalu gak seperti itu, tapi kami selalu bawa dalam doa Tuhan. Kami tidak mau kita yang selamat, orang-orang di sekeliling enggak. Sebab itu kadang-kadang Bapak Ibu jangan lupa share kabar baik kepada banyak orang. Keluarga, teman-teman, ada orang-orang yang sudah jauh, ajak. Karena itu urusannya dengan di surga. Alkitab selalu mencatat ada orang-orang yang diselamatkan lewat saudara. Surga catat. Karena satu jiwa, dia katakan surga itu pesta. Anda bisa bayangkan. Itu yang saya selalu ingat. Jadi concernnya jadi berubah. Sampai sejak terus saya membayangkan ini, saya bilang setiap hari saya berusaha untuk menikmati setiap kesempatan pelayanan. Kepercayaan kecil. Saudara, teman-teman terima kasih, kita doa sebelum ibadah. The small things. Melayani yang mungkin tidak banyak orang tepuk tangan. Saudara, saya diberi kesempatan keluar karena kami masih online. Tapi puji Tuhan, proses renovasi terus berjalan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dahsyat. Saudara, Tuhan tidak menutup mata. Bahkan ada orang-orang yang menabur luar biasa. Ini kemarin memberkati 5 juta, ada yang memberkati 14 juta. Dari orang-orang yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kami sampai terharu. Saudara, thank you for supporting us. Sampai saya tiap hari saya jalan sama suami, sama anak, atau dalam pelayanan pekerjaan, kunjungin mami dan yang lain. Saya selalu ingat, saya kemarin kunjungin papa, ya Pak Jeffrey sama Septani kemarin ke Bandung. Dan lihat rumah waktu masa kecil. Rasanya baru kemarin, anak-anak masih kecil. Dan jadi sangat berharga. Betul Bapak Ibu ya. Dan saya jadi pikir, kalau saya tidak menikmati hidup ini, hari ini, kapan lagi? Kalau saya tidak menghargai pelayanan sekecil apapun tanpa tendensi apa-apa. Itu mesti selalu ingat. Bisa aja saya melayani karena, oh ya buat saya dong.
biar tambah keren. Suami saya dulu setiap dia mau post tentang video di sosial media, saya sampai mau nangis. Jangan Dad, jangan. Saya nggak mau. Karena saya malah tidak ingin ada di sosial media. Saudara, saya sampai nangis, nggak mau Dad, jangan Dad. Sampai kemudian saya tahu dalam hati saya, Tuhan bilang kamu harus jadi berkat lewat sosial media. Aduh, saya bilang Tuhan itu berat sekali. Karena saya nggak terlalu suka kalau orang mau post ya silakan. Saya sampai kadang-kadang bisa argue, Dad jangan Dad, please Dad. Waktu zaman-zaman dulu ya saudara ya. Sampai kemudian saya sakit waktu itu ada COVID dan waktu itu kayak cikungunya. Terus saya nggak bisa jalan benar. Terus saya mimpi very clear. Terus saya bilang Tuhan saya mau. Sejak itu kemudian kita mulai syuting. Mulai saya berani untuk post. Bahkan untuk post yang benar mungkin baru mulai setahun ini ya saya berani post pelayanan di mana saya. Sebelumnya saya nggak terlalu berani saudara, jujur aja. Sehingga ada orang bilang, kok sekarang kok ramai banget. Enggak, dari dulu juga udah kemana-mana. Gitu, kecuali dulu waktu di Reward kan memang saya di Reward terus. Tapi ketika sudah boleh pergi dan masih onsite, online, saya dapat kesempatan pergi. Tapi kemudian saya tidak akan pernah lupa untuk fokus kepada apa yang Tuhan percayakan nanti on the next Sunday. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena life is about Christ. Saya bahkan berpikir, saya mikir, saya ingat one day, saya tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Orang bisa ingat saya tentang apa? Di panggung, no. Tapi apa yang saya boleh sentuh kehidupan orang. Sehingga itu yang merubah saya setiap hari. Saya harus tabur yang baik. Saya harus lepaskan berkat. Saya harus menjadi berkat. Saya harus hidup fokus. Yang tidak perlu get out. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak perlu singkirkan. Setuju boleh katakan amin. Sampah-sampah yang tidak perlu, kita perlu bilang get out. Tidak perlu, setuju boleh katakan amin. Karena life, hidup itu adalah untuk nanti kita pertanggungjawabkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan Anda tidak akan pernah menyesal pernah diberikan puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun diberikan umur. Suci boleh katakan amin. Ibu Els tidak akan pernah menyesal pernah menabur hal-hal yang dahsyat, dan itu akan dituai oleh anak cucu. Tidak akan pernah meleset. Tidak akan pernah yang Ibu Els tabur dituai oleh orang lain. No, sekecil apapun. Bahkan ketika taburan itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan air mata, penuh dengan hal-hal yang tidak mudah untuk dilewati, Tuhan tidak pernah tidak catat. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Itu yang saya selalu ingat. Sebab itu hidupi hidup dengan baik, hargai hidup dengan baik. Kalau masih ada hari esok, apresiasi itu, hargai itu, jadikan itu kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Dan apa tujuan akhirnya? Just to be a blessing for others. Berapa kita punya banyak teman tapi kita gak pernah share tentang Yesus kepada mereka. Ada satu kisah Bapak Ibu. Ada hamba-hamba Tuhan dan pengusaha yang mereka di Amerika. Mereka bikin satu perjalanan. Dan ketika dalam perjalanan untuk satu event, satu usaha, mereka mau mengejar pesawat untuk deal bisnis mereka. Di tengah jalan kemudian terjadi sedikit kecelakaan dan kemudian menabrak salah satu ibu yang sedang jualan buah-buahan di situ. Dan ketika tabrak, saudara, ibunya selamat tapi semua buah-buahnya hancur. Ada berserakan. Dan beberapa pengusaha bilang, enggak, kita harus kejar pesawat. Tapi ada pengusaha yang bilang, enggak, saya harus turun bantu ibu ini, sudah lanjut usia. Saudara tahu, salah satu pengusahanya turun untuk membantu oma ini. Ternyata oma ini buta. Dan kemudian pengusaha ini mulai membantu oma ini untuk memungut buah-buah yang jatuh. Dipungut. Diajak ngobrol, oma ini nggak begituin karena buta. Ketika sudah selesai, pengusaha ini kasih uang sama oma ini. Saudara tahu apa yang dia bilang? Apakah kamu Yesus? Apakah kamu Yesus? Karena dia tahu Yesus itu suka nolong orang. Can you imagine?
cerita ini sangat membekas dan merubah banyak hal. Orang harus lihat Yesus. Dan berapa banyak hal yang kecil yang kita lakukan. Mujizat yang kita terima. Jangan pelit untuk share buat orang lain. Setuju, boleh katakan amin. Oma ini bilang dia buta. Dia bilang dia terima uangnya. Dia bilang ini uang, apakah kamu Yesus? Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Biar kita di umur yang Tuhan kasih. Ada banyak teman-teman saya yang saya terima kabar kena cancer. Dan masih muda. Bapak Ibu. Dan itu yang membuat saya juga jadi mikir. Kita tidak pernah tahu. Kita tolak semuanya, betul? Kita tolak semua penyakit, semua mara bahaya, kecelakaan, semua hal-hal yang jahat setiap hari. Tapi harus jujur, teman-teman saya menelpon dan masih muda punya anak kecil. Dokter bilang kansernya menyebar. Tapi apa dia bilang? Tapi saya masih jadwal worship leader. Can you imagine? Malah dia bilang nomor sepatunya berapa? Saya mau kirimin. Karena saya pakai sepatu kemana-mana, pakai sepatu ini yang dia kasih. Saya bilang saya ada bikin gaun buat istri calon pendeta. Dan ada banyak orang hamba Tuhan yang saya support for free. Tapi dia di luar kota. Saya boleh gak mau beli sepatu, mau kirim ke dia. Oh gak usah, nanti saya yang kirim. Dan dia bilang saya kena cancer. Sekali kemo hampir 200 juta. Imunoterapi dan yang lain. Tapi dia bilang, tapi saya masih worship leader. Nanti ada kemo kedua. Anda lihat, kenapa dia bisa punya pengharapan seperti ini. Ini yang saya bilang. Life is about Christ. Jangan pernah takut. Amin. Tapi kalau kita dikasih panjang umur, jangan pernah lupa. Itu kesempatan, itu anugerah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kalau Anda hari ini sehat, tidak ada kekurangan, tidak ada sakit sama sekali, tubuh kuat dan sehat, saudara seharusnya ada kesempatan yang Anda tahu untuk memberikan kepada Tuhan, untuk cerita kabar baik kepada orang lain, sehingga orang boleh kenal siapa Yesus. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Biar hari ini saudara, kita harus ingat bahwa hidup itu soal nanti di sana. Dan kita harus tahu bahwa kalau suatu waktu itu datang, kita harus ingat, jangan pernah ada penyesalan. Kita harus ingat bahwa my life is full. Hidup saya penuh. Kita harus mensyukuri, kita harus menikmati. Sebab itu hargai kesempatan yang ada. Jangan izinkan kuasa jahat menghancurkan hidup kita, keluarga kita, hati kita. Saudara, jangan izinkan kepahitan, hal-hal yang buruk, semua hal yang negatif singkirkan. Karena hidup kita tentang nanti. Suci boleh katakan amin. Dan kita percaya kalau Tuhan masih kesempatan kita hidup, mujizat pasti terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. All my life you have been. So good. Every breath that I am. Sama-sama kita bersyukur. I really see of the goodness of God. Say, all my life you have
Siapa di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan sudah selalu baik? You are so good. Boleh angkat jempol kita tinggi-tinggi. All my life you have been so. All my life. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hari ini kami angkat jempol kami untuk Engkau, Yesus. You've been so good. Mulai hari ini kami akan hargai lebih hidup kami, orang-orang di sekeliling kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan yang Tuhan kasih, orang-orang di sekeliling, teman-teman of God. One more time, jemaat saja sing. All my life, all my life, faithful, Kau selalu setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, Engkau sudah sangat baik Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saya undang Irfan, boleh maju ke depan. Kita akan doakan beliau sakit di bagian mata, menjalani operasi beberapa kali dan kadang kornea atau retinanya bisa di sini. Saudara dari Pak Wawan, kembaran, Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, mujizat masih terjadi. Ada Bapak Ibu juga mungkin yang butuh doa. Boleh kita maju ke depan hanya dalam beberapa menit sebelum kita tutup ibadah ini. Saya undang Bu Indri, Pak Alphonse, Bu Greta, Pak Harpin, Pak Charles. Itu kita doakan. Mujizat masih terjadi. Bu Els, berkali-kali operasi dan membuat hampir tidak bisa untuk melihat. Tuhan masih bisa bekerja. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari Bapak Ibu yang hari ini sehat, kuat, boleh kita angkat tangan. Kami percaya Tuhan. Beliau masih muda, masih panjang kesempatan yang Tuhan kasih. Amin. Ada adik ipar kami yang dokter sampai Singapura, Amerika bilang tidak mungkin. Tapi kemudian pulih. Pak David mungkin berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa untuk matanya Bapa. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami. Kami tidak bisa menolong, tapi Tuhan bilang kami boleh mendoakan Tuhan. Kami berdoa. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan untuk Irfan,
Kami berdoa setiap sakit kelainan apapun yang memperburuk matanya, kami sepakat berdoa, setiap apapun itu sakit itu tinggalkan tubuhnya di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak untuk matanya, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Shandara takaya ralabaya shandara. Amin. Mujizat ku percaya. Kami berdoa buat Wawan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kami sepakat berdoa Tuhan. Kami sepakat minta belas kasihan Tuhan. Kami minta mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Setiap apapun yang ada menghalangi matanya saat ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Darah Yesus mengalir. Amin. Kami minta kuasa-Mu mengalir, pertolongan-Mu turun. Darah Yesus, darah Yesus, oleh bilur Yesus, Irfan sembuh, sembuh, matanya normal, melihat kembali, normal, 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 retina kornea normal, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. I speak healing, aku ucapkan kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini juga. Kuasa Tuhan mengalir, kekuatan iman, semangat yang baru. Jangan menyerah, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan. I speak bless and life in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Amin. Tuhan Yesus pegang erat tanganku. Dia tidak pernah lupakan, Dia tidak tinggalkan Irfan, Dia tidak pernah lupakan. Percaya Tuhan sedang bekerja, percaya Dia tidak pernah salah, percaya Dia tidak pernah lupakan. Dia ingat dan Dia pasti tolong. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus pegang. Amin. Pegang tangan kami, pegang tangan Irfan, pegang tangan kami. Amin. Bagi Tuhan, saya undang Pastor Dave. Amin. We thank you Father, we thank you Father. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya hari ini masalah penderitaan apapun yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan akan kita terima di kemudian hari. Amin.
Maka itu tetap semangat, hargai hidup ini, dan terus melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta Bapak Ibu Saudaraku barangkali bisa duduk terlebih dahulu. Dan kita akan memberi yang terbaik. Kita akan berikan perpuluhan kita sebagai tanda ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena terlalu baik Tuhan dalam hidupan kita. Amin. Dan saya percaya setiap taburan kita, karena ketaatan, karena kasih sayang kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkatnya berlimpah-limpah. Amin. Ketika kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus terlalu baik. Juga Bapak Ibu Saudaraku, saudara juga bisa memberi buat pekerjaan Tuhan untuk pembangunan gereja di lantai 36. Tadi saya ketemu, ada pertemuan tadi sebelum ibadah, saya mendengar kabar dari panitia pembangunan, saudaraku. Saya mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat nanti renovasinya itu akan berjalan. Tadi semuanya yang diajukan ke gedung ini semuanya disetujuin. Tuhan Yesus baik, amin. Dan saya percaya kita akan bisa ibadah di lantai 36 setiap hari Minggu. Kita akan lihat banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kita akan bawa berita kebaikan Tuhan ini buat banyak orang. Supaya banyak orang menyembah Tuhan, mengalami kuasa. Maka itu ibadah di hari Minggu. Tuhan ingatkan saya bahwa hari Minggu adalah di mana akan terjadi banyak mujizat. Maka itu ibadah Minggu saya sebut dengan Miracle Sunday. Minggu penuh dengan mujizat, amin. Dan kita akan bawa banyak jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa menabur. Juga lewat rekening gereja yang tertera. Jadi ada banyak kebutuhan juga, akan kursi, akan alat musik, sound system. Tapi saya yakin Tuhan akan menyediakannya. Dan saya dengar kabar tadi bahwa maksud saya dapat kabar bahwa bisa diisi 300 kursi, saudaraku. Amin. Jadi butuh 300 kursi. Bapak Ibu Saudaraku ingin menabur, saudara nanti bisa juga mentransferkannya. Saudara bilang, oh saya pastor, saya bisa 10, saya bisa 20, gak apa-apa. Dan saya percaya sebelum nanti ibadah dimulai, kursi-kursi sudah tersedia semuanya. Amin. Untuk banyak-banyak jiwa yang akan bisa beribadah. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa dan kita akan siapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kalau kami masih Kau beri kesempatan, kami boleh menabur Tuhan. Karena kami tahu betapa besar cinta-Mu buat kami. Kau memberkati kami sampai hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau baik. Dan saat ini kami memberi Tuhan dengan rasa cinta, kasih kami sebagai tanda ketaatan kami kepada-Mu. Dan kami percaya hari ini Engkau memberkati setiap kami yang memberi dengan berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari kita sambil memberi, kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus.
Burning Man. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kita percaya bahwa apa yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa mujizat Tuhan itu masih terjadi. Maka itu tetap setia, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenarannya. Maka saudara akan lihat, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, memberkati kita, melindungi keluarga kita, pekerjaan usaha kita, dan Dia akan menyembuhkan setiap kita yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat kedua tangan kita, dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada saat ini, percayalah bahwa kasih kebaikan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan para Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dancing